ini. Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku nyanyian HKBP Sekolah Minggu. Sekarang sudah waktunya kita untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Mari kita nyanyikan lagu pujian Tanganku ke Depan. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam titah yang pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Loas Roh Tua Udah Datang. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunlah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita nyanyikan lagu pujian Aku Istimewa. Bukan
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita sama-sama membacanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, hari ini akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, minggu tanggal 6 Desember 2020 adalah minggu Advent kedua dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kakak akan membacakan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan November. Yang pertama ada Irene Tobi, tanggal 7 November 2009, Revan Morino Silalahi, 23 November 2014, Laurencia Nevia Sianturi, 10 November, Novelia Sianturi, 17 November, Sahala Riko Siahaan, 6 November, Briana Abigail Tinambunan, 22 November, Saktika Rohuli Situmorang, 14 November, Noval Sihte, 21 November, Novelia Butar-Butar, 1 November, Martin Pamio Sihombing, 15 November, Kartini Elizabeth Siagian, 25 November, Eskiel Simbolon, 8 November, Naomi Sibarani, 13 November, Kevin Gunung Timotius Siahaan, 16 November, Amora Dameria Selotang, 5 November. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Dan yang ketiga, jangan lupa saksikan ibadah Natal sekolah minggu di channel YouTube sekolah minggu yang akan di-share pada tanggal 22 Desember 2020 jam 5 sore. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian bisa dititipkan mama papanya ke Sintuawin masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening operasional Huria kita. Nomornya ada di bawah ini ya. Nah, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu pujian Di Sona Dong Hubuan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 hingga ayat 22. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Kalau sudah ketemu dan sudah dipersiapkan, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh dengan tertib dan tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Amang Pendeta akan baca untuk kita. Adik-adik boleh ikuti baca Alkitabnya masing-masing di rumah. Matius 21 ayat 18 hingga ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari
dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Advent yang kedua, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2020. Tentu adik-adik sekolah minggu Horong Batitan dan Horong 1 kemarin Sabtu tanggal 5 Desember sudah melakukan rekaman untuk ditayangkan pada perayaan virtual Natal Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe yang akan ditayangkan tanggal 22 Desember yang akan datang. Nah, dari rekaman itu adik-adik tentu merasakan sukacita. Secara khusus sukacita akan kelahiran Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari Minggu ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita nantikan kelahirannya, Yesus yang kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sosok yang luar biasa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tentu baik dan berguna bagi kehidupan para pengikutnya. Dan salah satu peristiwa dari kisah perjalanan Yesus ketika memberitakan kabar keselamatan Allah adalah peristiwa yang terjadi seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ketika Yesus di tengah-tengah rasa letih, ketika Yesus di tengah-tengah perjalanan memberitakan kabar keselamatan, tentu sebagai manusia dia mengalami juga apa yang kita alami, haus dan lapar. Dan dalam cerita firman Tuhan ini dikatakan Yesus sedang lapar. Kalau saja dulu masa-masa Yesus memberitakan kabar keselamatan sudah seenak masa-masa kita di dunia transportasi, mungkin bisa saja Yesus langsung ambil gadget lalu pesan makanan apapun yang hendak dia pesan. Atau kalau di tengah-tengah kehidupan yang terjadi pada saat itu sama enaknya seperti yang ada pada masa-masa kita, bukan tidak mungkin Yesus tinggal panggil orang, lalu orang akan antarkan apapun yang Yesus inginkan. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, situasinya bukan seperti yang kita rasakan saat ini. Ketika Yesus memberitakan kabar keselamatan, tentu moda transportasi yang digunakan kalau bukan keledai, ya jalan kaki. Artinya menunggangi keledai, atau pada masa Yesus mungkin kuda sudah ada, atau ternak-ternak lain yang mungkin digunakan sebagai moda transportasi. Tapi paling banyak
untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah dengan berjalan kaki pada masa-masa Yesus. Artinya sangat mungkin dalam situasi yang letih, Yesus juga merasakan lapar. Artinya dia juga butuh energi secara jasmani untuk melanjutkan perjalanan. Lalu dia berteduh dan dia melihat ada pohon ara. Umumnya pohon ara ini pohon yang berbuah lebat dan buahnya bisa dipetik untuk dinikmati, mengembalikan tenaga pada saat itu. Tapi apa yang ditemukan oleh Yesus, pohon ara yang dia lihat ternyata tidak berbuahkan apapun. Sehingga situasi Yesus di tengah-tengah keletihannya melihat pohon ara yang diharapkan bisa mengembalikan tenaga dan semangat melanjutkan pemberitaan keselamatan, Yesus menjadi kecewa. Tetapi kekecewaan Yesus bukan kekecewaan seperti yang dialami oleh manusia umumnya seperti kita. Kan biasanya kalau kita kecewa, ingat nggak adik-adik sekolah minggu? Kalau nggak marah, ngambek. Terus kalau udah ngambek, diem. Ini yang kita biasa lakukan sebagai manusia biasa. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ketika dia kecewa, berharap tadinya pohon ara itu harus berbuah, maka Yesus katakan bahwa pohon itu tidak akan berbuah sampai kapanpun. Dan sejak Yesus berkata demikian, pelan-pelan pohon ara itu berubah menjadi kering, layu, dan akhirnya memang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Tentu apa yang Yesus lakukan ini sebenarnya adalah tindakan yang dilakukan secara simbolis. Mau bilang orang kalau punya iman, orang kalau punya keyakinan, maka iman dan keyakinannya itu harus berbuah dengan tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan yang betul-betul berdampak dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sama nih kayak adik-adik sekolah minggu nih, kalau bilang pengikut Tuhan, percaya sama Yesus Kristus, buktinya apa? Buktinya adik-adik sekolah minggu KBP Pondok Jabe lakukan yang terbaik. Mau nolong orang tua dengan semangat dan sukacita. Lalu mau menolong teman, saudara, keluarga juga lakukan dengan sukacita. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sehingga setiap hal yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapanya di sorga. Lalu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di minggu Advent yang kedua. Kalau kita menanti kelahiran Yesus Kristus, tentu hati yang penuh dengan sukacita. Lalu kita mulai rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, rajin memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian dan doa-doa kita. Tetapi adik-adik sekolah minggu juga harus ingat, jangan cuman manis di bibir aja berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan, tetapi juga harus mulai praktekkan, mulai lakukan apa yang baik yang bisa kita lakukan menolong orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, agar iman kami mengakar, bertumbuh, dan berbuah kebaikan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, tolong dan mampukan kami agar kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian di badai topan mulia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.